Aku seorang pria berumur 35 tahun yang sudah beristri, dan istriku berusia 28 tahun. Aku telah berumah tangga selama 2 tahun, dan tinggal di rumah sendiri, yang tak jauh dari rumah mertuaku. Rumahku hanya berjarak 500 meter dengan rumah mertuaku. Setiap hari Sabtu, aku dan istriku selalu bersilaturahmi ke rumah ibu mertua. Hal ini kulakukan karena ibu mertuanku tinggal sendirian setelah menjadi seorang janda selama 2 tahun. Kami selalu menginap di rumah ibu mertua setiap Sabtu malam. Rutinitas ini sudah berlangsung cukup lama, dan tidak ada hal aneh atau istimewa selama kunjungan mingguan tersebut. Aku bekerja di sebuah perusahaan leasing motor terkenal di kota tempat ia tinggalku. Suatu hari, cuaca begitu panas dan terik. Setelah selesai mengurus klien, aku memutuskan untuk mampir ke rumah ibu mertuaku, yang lokasinya tidak jauh dari tempat aku bekerja. Niatku hanya untuk beristirahat sejenak sambil minum air dingin. Setibanya di rumah ibu mertua, aku melihat pintu depan tertutup, tetapi ternyata tidak terkunci. Aku masuk ke dalam rumah menuju dapur, membuka kulkas, dan mengambil segelas air dingin. Saat itu suasana rumah sangat sepi, tidak ada suara, bahkan suara angin pun terdengar jelas di tengah kesenyapan tersebut. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Bunyinya berulang-ulang, dan semakin lama semakin jelas. Suara itu membuat aku penasaran. Aku pun mencoba mencari asal suara tersebut. Dengan langkah perlahan, kususuri suara yang berasal dari salah satu ruangan di rumah itu. Dan betapa terkejutnya aku, saat aku tahu bahwa suara itu berasal dari ibu mertuaku sendiri. Ibu mertuaku ternyata sedang melakukan pekerjaan itu sendirian, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebagai seorang wanita yang telah lama ditinggal suami, ibu mertuaku terlihat sedang mencari jalan keluar sendiri di tengah kesepiannya. Aku merasa bingung, dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aki hanya bisa berdiam diri sejenak, dan berusaha mencerna apa yang baru saja kulihat. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Peristiwa tersebut meninggalkan sesuatu yang sangat mendalam bagiku. Aku mulai memikirkan betapa beratnya hidup seorang yang harus menjalani hari-hari tanpa pasangan. Mungkin hal itu menjadi pelajaran untukku, untuk lebih memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang di sekitarku, termasuk ibu mertuaku. Begitu ibu mertuaku menyadari keberadaanku, dia spontan berteriak. Karena kaget, refleks aku langsung lari keluar dari kamar, dan duduk di depan rumah. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini, aku selalu menganggap ibu mertua sebagai sosok yang sangat bijaksana, dan juga penampilannya yang selalu berhijab, membuatku tak pernah membayangkan seperti ini. Aku merasa serba salah. Setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, ibu mertuaku melintas di depan tempat aku duduk. Dia tampak mengabaikanku, seolah aku tak ada di sana. Mungkin dia merasa sangat malu karena terpergok olehku. Aku pun jadi semakin salah tingkah. Pikiranku terus berkecamuk, yang terus berputar di kepalaku, membuatku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Aku menunggu hampir sejam, tapi ibu mertuaku tidak kunjung keluar dari kamar. Akhirnya, dengan rasa ragu, aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamarnya. Aku mengetuk pelan. "Ibu tidak apa-apa kan?" tanyaku, mencoba menunggu reaksinya. Namun tidak ada jawaban. Aku mengetuk pintu beberapa kali lagi, tapi tetap tidak ada respons. Karena aku yang sudah khawatir dengan keadaannya, aku pun membuka pintu kamar secara perlahan.
Dan ternyata, aku melihat ibu mertua sedang menangis terseduh-seduh. "Ibu-ibu tidak apa-apa kan?" tanyaku dengan nada khawatir. Dia hanya menggeleng pelan, sambil tetap menangis. "Tenang saja, saya tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun." Meski aku mencoba menenangkan, ia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menangis tanpa henti. Mungkin, rasa malu yang mendalam, yang tampaknya membuatnya sulit berbicara. Aku terus berdiri di sana, dan mencoba memikirkan kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri. Ibu mertua tampak terkejut, dan menatapku dengan rasa takut. Tapi anehnya, dia tidak menolak kehadiranku. "Ibu, sudahlah, jangan dijadikan beban," kan aku mencoba membangun suasana yang lebih santai. Setelah beberapa saat, suasana mulai mencair, dan kami akhirnya mengobrol satu sama lain. Meski begitu, perasaan canggung masih bercampur aduk di benakku. Untuk berbicara lebih jauh, akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil segelas air minum, sebagai alasan untuk menenangkan diri. Aku berpikir keras, mencoba membangun cara untuk menghadapi situasi ini. Dengan perasaan takut dan dilema, aku memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp kepada ibu mertua. Kurang lebih isi pesanku seperti ini. "Kalau boleh, saya ingin melihat ibu seperti tadi lagi." Pesan itu pun terkirim, dan jantungku kembali berdetak kencang. Tidak lama kemudian, balasan dari ibu mertua datang. "Maksud kamu apa?" "Ibu tidak mengerti," balasnya. Aku membalas pesan tersebut dengan jujur. "Bu, tadi saat aku melihat ibu bekerja sendiri, aku jadi merasa terpanggil. Aku benar-benar kagum pada ibu," balasku. Dan setelah berapa menit, ia membalas lagi. "Kamu sebenarnya mau apa sih?" Ibu sungguh tidak paham. Aku merasa dia hanya berpura-pura bodoh. Aku mencari cara terbaik untuk melanjutkan percakapan itu, yang membuat suasana semakin canggung. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan di WhatsApp, dan mencoba untuk lebih jujur lagi, tanpa terlalu menekan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat saya melihat ibu. Saya merasa ada perasaan untuk ibu. Saya minta maaf jika ini membuat ibu tidak nyaman. Aku ragu-ragu sebelum menekan tombol kirim, tapi akhirnya pesan itu terkirim juga. Jantungku berdegup kencang menunggu balasan. Tak lama kemudian, ibu mertua membalas. "Ibu tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu katakan ini salah. Ibu tidak ingin kamu salah paham atau melangkah lebih jauh." Pesan itu membuatku semakin bingung. Aku merasa ibu mertuaku tidak benar-benar menolak, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Aku pun memberanikan diri untuk membalas lagi. "Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa membohongi perasaan ini, Bu. Saya juga tidak ingin membuat ibu tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur tentang apa yang saya rasakan." Setelah pesan itu terkirim, aku menunggu cukup lama tanpa ada balasan. Waktu seakan terasa berjalan sangat lambat, hingga akhirnya aku mendengar langkah kaki dari arah kamar ibu mertuaku. Ternyata ia mendatangiku, dan berdiri di depanku. Wajahnya masih terlihat lelah dan matanya yang sembab akibat menangis. "Kamu ini menantu ibu, harusnya tak membicarakan hal seperti ini. Ibu tidak ingin keluarga kita menjadi rusak," ucapnya dengan nada lirih. Aku menunduk merasa sangat malu. "Maafkan saya, Bu. Saya hanya bingung dengan perasaan saya. Saya janji tidak akan melangkah lebih jauh, tapi saya juga tidak bisa membohongi diri saya sendiri," ucapku. Ia duduk di depanku, wajahnya terlihat penuh pertimbangan, seakan mencoba mencari celah untuk mengakhiri percakapan ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Ibu mengerti kamu sedang bingung, tapi tolong,
Jangan sampai ini menjadi masalah, ucapnya. Kita harus menjaga keluarga kita tetap baik, tambahnya. Lagi, aku mengangguk. Meski hatiku masih penuh dengan rasa gelisah, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah kejadian ini. Perasaan yang aneh itu masih saya membayangiku. Tapi aku tahu batas yang tidak boleh aku langgar. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus mengingat kejadian tersebut. Aku sadar, apa yang aku rasakan adalah sesuatu yang harus aku lupakan. Aku tidak ingin merusak keluargaku, terutama dengan istriku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat canggung. Setiap kali bertemu ibu mertua, kami saling menghindar dan hanya berbicara seperlunya saja. Meski tidak ada yang membahas kejadian tersebut lagi, aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Aku belajar banyak dari kejadian ini. Betapa pentingnya menjaga batasan hubungan keluarga dan tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan segalanya. Meski terasa sulit, aku tetap berusaha untuk melupakan perasaan yang tak wajar itu.